Balasan kelima. Suasana di villa yang terlihat sangat mewah itu terasa sangat mencekam sekali. Karena sekarang Yuri tengah menatap dengan sangat tajam pria yang telah lama dia anggap telah mati itu. Mau kamu? Apa sih, Darren? Mau kamu apa? Sampai membawa saya ke sini, hah? Yuri yang sejak tadi berada dalam pelukan Darren selalu saja memberontak dan juga selalu memukul tubuh pria yang sangat dia benci itu, sekaligus masih sangat dia cintai itu. Tapi, rasa bencinya kepada Darren lebih besar dari rasa cintanya yang dia rasakan sekarang. Yuri sangat marah sekali saat dia terbangun setelah diberikan suntikan yang entah apa kandungan di dalamnya. Yuri malah terbangun dalam pelukan pria yang sangat dia benci itu. Darren melakukan hal yang sama dengan membawa anaknya tadi. Awalnya, Darren ingin berbicara baik-baik. Tapi, ketika tidak mendapatkan respon yang baik dari istrinya itu, maka dengan terpaksa harus menggunakan obat bius, sehingga Darren bisa membawa istrinya ke villa mewah yang memang milik istrinya. Karena villa mewah ini adalah hadiah dari kehamilan sang istri dulu, 17 tahun yang lalu. Jangan memberontak lagi, sayang. Aku mohon. Aku sangat dan sangat mencintai kamu, sayang. Tolong percaya sama aku. Aku bahkan tidak pernah sekalipun mengkhianati cinta suci kita, sayang. Aku bahkan selalu menjaga hati dan jiwa raga aku hanya untuk kamu seorang, sayang. Tolong jangan marah lagi, sayang. Yuri masih mencoba hendak melepaskan pelukan Darren. Tapi, karena tenaga Darren yang sangat besar dari Yuri, membuat Yuri kewalahan dan hanya bisa memekik untuk dibukakan pintu. Karena dia ingin kabur dari dalam kamar yang sangat menyesakan ini. Darren hanya diam saja, seperti apapun tubuhnya dipukul atau dicubit. Bagi Darren, bisa memeluk tubuh wanita yang sangat dia sayangi saja sudah merupakan sebuah rahmat yang patut dia syukuri, karena dia bisa melihat wajah istrinya kembali. Percuma kamu berteriak begitu, sayang. Di dalam kamar ini, tidak akan pernah ada orang yang akan mendengar suara kita. Bukankah kamu sudah tahu, sejak awal aku membeli villa ini, sayang? Aku memang sengaja memasang alat, agar suara kita tidak bisa didengar oleh orang lain di luar sana. Agar orang yang di luar tidak akan mendengar suara desahan kita, yang akan menghabiskan waktu liburan di villa ini. Wajah Yuri langsung saja memerah, saat mendengar perkataan dari pria yang sangat dia benci itu. Itu dulu. Sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, Darren. Hubungan kita sudah berakhir saat kedua orang tua kamu, dengan sangat kejam, mengusir aku di saat kamu sedang bersenang-senang dengan istri muda kamu itu, Darren. Di saat itu, aku sudah menganggap hubungan kita sudah berakhir, dan aku juga tidak akan pernah lagi menempuh kota ini lagi bersama dengan anak aku. Anak kita, sayang. Dion adalah anak kita berdua. Apa kamu tidak lihat kalau wajah Dion adalah jiplakan wajah aku semuanya? Bahkan, kepintarannya juga menurun dari aku, sayang. Jangan pernah mengelak untuk itu, ucap Darren sambil menutup mulut sang istri yang akan menyangkal semua yang akan dibicarakan oleh Darren. Dia adalah anak aku seorang. Karena aku yang melahirkan dia dengan susah payah sendirian dan aku juga yang membesarkan dirinya seorang diri. Tanpa menggunakan uang kamu sedikit pun. Ingat itu, ancam Yuri ke arah Darren yang masih saja tersenyum. Terlihat sekali wajah pria yang masih sangat tampan itu. Kali dia sangat bahagia sekali. Aku juga berusaha mencari kamu, sayang. Aku menyewa banyak sekali anak buah untuk mencari keberadaan kamu. Bahkan aku juga memperkerjakan orang untuk mencari kamu dan anak kita sampai ke luar negeri. Sampai saking cemasnya aku, sayang. Tapi, semuanya terasa sia-sia sekali. Karena ternyata, semua anak buah yang aku bayar dengan sangat mahal sekali, ternyata malah mempermainkan aku dan mereka malah bekerja sama dengan kedua orang tua aku untuk menyembunyikan keberadaan kamu dan anak kita, sayang. Darren masih mencoba untuk membuat istrinya kembali tenang dan tidak memberontak lagi. Sebenarnya, Darren juga sangat marah dan sangat kecewa sekali. Istri yang sangat dia sayangi dan sangat dia harapkan kehadirannya, malah melakukan hal yang seperti ini saat mereka bertemu. Dalam angannya, Darren bahkan selalu saja bermimpi
misal langsung melepas kangen dengan saling berpelukan dan melakukan hal yang lainnya, yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang telah tidak bertemu dengan jangka waktu lama. Bukan seperti ini, Darren tidak mengharapkan sama sekali. Pemberontakan dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut wanita, yang telah mengisi seluruh hatinya. Bahkan, dia tidak menyisakan celah sedikit pun kepada wanita lain. Darren benar-benar sangat mencintai istrinya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Yola Zen dan Akbar Zen mendapatkan laporan kalau anak mereka, Darren putra Zen, ternyata telah membawa anak dan juga istrinya ke sebuah villa, yang mereka juga ketahui kalau villa itu merupakan sebuah hadiah dari Darren untuk kehamilan istrinya dulu. Bagaimana sekarang, Pi? Tanya Yola Zen, yang terus saja merasa gelisah. Kita biarkan saja Darren berkumpul dengan keluarganya dulu. Nih, biarkan anak kita itu berbahagia dengan anak dan istri yang sangat dia rindukan. Kehadirannya. Kita sudah sangat bersalah dengan Darren dan juga cucu dan menantu kita. Mi, Jeti, biarkan mereka berbahagia. Jika Meira dan keluarganya tahu, gimana Pi? Kita bahkan sudah berjanji kepada keluarga itu untuk menjadikan Meira satu-satunya istri anak kita. Darren Pi. Tidak usah lagi mengingat wanita itu lagi. Mi, dia saja bahkan bisa membohongi kita selama ini. Pura-pura sangat baik dan pura-pura sangat lugu sekali. Padahal ternyata dia malah seperti seorang profesional yang sangat hebat sekali. Bisa berselingkuh. Bahkan sudah hampir punya anak 2. Padahal dia masih berstatus sebagai istri anak kita. Darren saja tidak pernah sama sekali menyentuh wanita itu. Tapi, anaknya sudah mau 2 saja. Untung saja, Papi belum membuat surat wasiat. Jika sudah, tidak sudi rasanya Papi membuatkan nama dia sebagai ahli waris kita. Papi hanya akan menyebut nama Dion di dalam surat wasiat Papi nanti nih, karena hanya dia satu-satunya yang akan mewarisi Netizen Corp, kecuali kalau dia punya adik. Setelah ini, karena pasti Darren tidak akan pernah melepaskan istrinya mulai dari sekarang. Pria parubaya itu seolah sangat mengetahui keadaan anaknya sekarang. Bahkan, dia juga sudah menyusun rencana agar istri kedua anaknya itu yang akan meminta cerai. Jika dia berani melawan keluarga Zen, maka dengan terpaksa dia akan melawan dengan menunjukkan semua bukti kecurangan dirinya selama menjadi menantu dari keluarga Zen. Sudah cukup, keluarga Zen berbaik hati dengan dirinya dan sekarang dia yang akan melakukan sesuatu agar hidup anaknya Darren kembali utuh dan sangat bahagia. Yola Zen mengeluh selalu wallpaper di ponselnya, yang sekarang telah berganti dengan wajah tampan cucu satu-satunya, yang tengah berdiri di tengah podium, dengan tersenyum sangat cerah sekali. Pasti, cucu kita sangat syak sekali dengan semua berita ini. Dia yang selama ini hanya hidup berdua dengan bundanya saja. Sekarang tiba-tiba kedatangan ayah kandungnya, yang ternyata bukanlah orang sembarangan. Cucu kita pasti sangat kecewa sekali dengan kita semua. Karena dia mengetahui kalau dia adalah salah satu pewaris perusahaan besar. Tapi, sejak saat dia kecil, dia harus banting tulang untuk bisa bertahan hidup. Mami tidak pernah habis pikir bagaimana kehidupan mereka selama ini. Jika telur saja merupakan sebuah makanan yang terbilang sangat mewah untuk mereka. Bahkan, jika makan telur saja, mereka harus memotong menjadi 4 bagian. Saking susahnya kehidupan menantu dan juga cucu kita. Pi, cucu kita pasti sangat tersiksa sekali. Meskipun dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Karena dia pasti juga tidak ingin bundanya yang sudah banting tulang untuk menghidupi dirinya merasakan tidak berguna sebagai orang tua. Karena telah membuat hidup anaknya menderita. Yola Zen terus saja memandangi wajah cucunya yang sangat tampan itu. Akbar Zen hanya diam saja dan mengangguk. Mendengar semua perkataan istrinya, yang semuanya sangat benar sekali. Dion telah mengerjapkan matanya, yang rasanya sangat lengket sekali. Entah sudah berapa lama, Dion tertidur, karena sekarang sepertinya di luar telah gelap, yang dapat Dion lihat dari jendela. Aku di mana? Tanya Dion, yang melihat sekeliling ruangan, yang terlihat sangat mewah itu. Dion langsung saja turun dari atas ranjangnya dan menatap sekeliling ruangan itu. Tapi sekali lagi,
Dia tidak mengetahui ada di mana, karena sepertinya di sana bukan hotel, tempat dia menginap. Kamar ini terlihat sangat mewah sekali, bahkan sangat mewah dan sangat besar dari hotel yang dia gunakan beberapa hari ini. Ceklek. Saat asik melihat sekeliling, pintu kamar itu langsung saja terbuka dan Dion langsung saja terkejut saat pintu itu terbuka. Wajah seorang yang sangat dia benci, yang langsung tampak di sana. Kenapa saya bisa ada di sini? Anda tidak sedang menculik saya, kan? Tanya Dion, yang langsung saja berkata seperti itu. Darren yang awalnya tersenyum menyapa anaknya, langsung saja terdiam saat anak yang selama ini sangat dia rindukan itu langsung saja berkata ketus dan menuduh dirinya tanpa bukti. Memang benar, kalau Darren membawa paksa Dion ke villa mereka. Tapi, Darren tidaklah menculik anaknya itu. Dia hanya ingin berdekatan dengan anaknya. Tidak lebih dari itu. Apa salah? Darren ingin berdekatan dengan anak dan istri yang sangat dia sayangi. Ayah tidak sedang menculik kamu, sayang. Ayah hanya ingin dekat Darren. Ayah. Saya tidak punya ayah. Jangan mengaku-ngaku dan mengatakan dirinya Anda ayah. Saya sangat jijik sekali mendengar Anda mengucapkan kata ayah. Saya adalah ayah kandung kamu, Dion. Suka tidak suka. Kamu adalah anak kandung saya. Kamu bukan ayah kandung saya. Pekik Dion, sambil menatap wajah Darren dengan tatapan penuh permusuhan yang sangat kental sekali. Darren dapat melihat kalau Dion sangat membenci dirinya. Hati Darren sangat sakit sekali melihat anaknya juga tidak mau menerima dirinya dengan sangat baik. Tadi, dia juga mendapat penolakan dengan sangat keras dari istrinya. Sekarang anaknya juga melakukan hal itu. Dengan mata berkaca-kaca, Darren menatap wajah anaknya yang sedang menahan marah ke arahnya. Saya benar-benar adalah ayah kandung kamu, Dion putra bintang Zen. Kamu adalah anak kandung saya. Pembalasan ke-6. Dion dan Darren masih saja bersitegang di dalam kamar itu. Darren yang tetap kekeh mengatakan kalau dia adalah ayah kandung Dion dan Dion yang selalu saja membantah dan tidak mau mengakui Darren sebagai ayah kandungnya. Padahal dia sudah mengetahui kalau Darren adalah ayah kandungnya sejak 1 bulan yang lalu. Dion terus saja menolak setiap ucapan ayahnya dan selalu saja mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan saat didengar oleh Darren sekarang. Hati ayah mana yang tidak akan sakit saat mendengar anak yang selama ini kita nantikan keberadaannya. Malah sekarang, saat sudah bertemu, anaknya tidak mau mengakui Darren sebagai ayah kandungnya. Saya katakan sekali lagi, saya bukan anak Anda, Tuan Darren yang terhormat. Saya bahkan tidak pernah tahu siapa ayah kandung saja selama ini. Karena saya hanya dibesarkan oleh bunda saya saja, seorang diri. Jetty, jangan pernah berani Anda berkata bohong seperti ini. Saya masih ingat, saat kita pertama kali bertemu saja, Anda langsung menatap saya dengan sangat sinis sekali dan di waktu itu juga, Anda kelihatan sangat marah sekali dengan kehadiran saya. Saya masih sangat ingat, Tuan Darren putra Zen. Saya sangat ingat sekali setiap kata yang keluar dari mulut Anda saat sedang merendahkan saya dan mengatakan saya adalah seorang penjilat yang akan menjilat kedua orang tua Anda, agar saya bisa menerima bahasa wafo dari netizen Corp. Maafkan ayah. Dion. Tolong maafkan ayah. Waktu itu, ayah belum mengetahui kamu sebagai anak kandung ayah. Sayang. Makanya apa? Hah? Teriak Dion. Jangan pernah mengatakan kata yang sangat rendahan itu lagi. Saya tidak sudi menjadi anak Anda tuan dan lebih baik sekarang Anda membebaskan saya dari rumah mewah Anda ini. Karena saya ingin pulang segera dan menemui bunda saya di rumah kami, di kampung. Ucap Dion, sambil berusaha berjalan ke arah pintu keluar. Tapi, saat Dion akan membuka pintu, suara tawa seorang Darren putra Zen langsung saja terdengar. Sehingga membuat Dion mengurungkan niatnya dan menatap ke arah sosok pria yang sialnya adalah ayah kandungnya sendiri. Dion merasa kalau saat ini Darren putra Zen sedang menertawakannya. Tapi, semuanya salah. Karena setelah itu, Dion langsung saja terkejut mendengar perkataan yang keluar dari mulutnya itu. Bunda kamu sudah ada di sini. Nak. Bahkan,
Bunda sedang tidur di kamar di lantai atas. Ucap Darren sambil tersenyum puas, melihat wajah terkejut anaknya itu. Keluarga kita sudah utuh di sini, sayang. Jadi, anak ayah yang sangat tampan ini, tidak perlu pulang kampung lagi, karena sekarang kita akan hidup di kota ini, dan selamanya kita akan tinggal bersama. Darren tersenyum senang dan sangat berbeda sekali dengan Dion, yang merasa dia kalah selangkah dari ayah kandungnya itu. Dion tidak menyangka, kalau bundanya telah dibawa oleh Darren juga, saat dia mengetahui keberadaan sang bunda. Dion tidak mempertimbangkan dengan matang tentang masalah ini. Tapi setidaknya, dia telah mengatakan hal yang akan membuat bundanya semakin marah dengan sosok sang ayah kandungnya itu, karena aduan Dion beberapa hari lalu. Dion merasa tidak akan mudah seorang Darren putra Zen itu mendapatkan maaf dari bundanya, Yuri, yang akan sangat marah jika anaknya direndahkan oleh orang lain. Apa yang Anda lakukan kepada bunda saya? Hah? Jangan macam-macam Anda dengan bunda saya. Ucap Dion berusaha mengancam, walaupun dia sangat tahu, dari mata pria itu saja, mana bisa dia melakukan hal yang aneh dengan bundanya. Tidak ada, sayang. Ayah hanya membawa bunda saja dari kampung ke sini. Jawab Darren sambil tersenyum, yang memiliki arti yang sangat dalam sekali. Kalau terjadi sesuatu dengan bunda saya, awas saja Anda. Saya bahkan tidak akan segan-segan memberikan Anda pelajaran. Darren tidak marah mendengar anaknya sedang mengancam dirinya. Malahan dia sangat bangga sekali, karena anaknya bisa menjaga bundanya dengan sangat baik sekali. Darren merasa sangat bangga sekali dengan anaknya itu. Dion tidak hanya pintar, tampan, tapi dia juga sangat berwibawa sekali, dari setiap tutur kata dan perilakunya terhadap Darren sekarang. Darren merasa sangat bangga sekali dengan pola asuh sang istri. Walaupun dia tidak ada di samping istrinya itu untuk membesarkan anak mereka. Tapi, istrinya telah berhasil mendidik anak mereka dengan sangat baik. Bunda tidak apa-apa? Tanya Dion, yang sekarang telah berada di dalam kamar, tempat bundanya tidur. Yuri tersenyum melihat ke arah anaknya dan langsung saja memeluk tubuh anaknya yang sudah sangat dewasa itu. Walaupun bagi Yuri, sebesar apapun anaknya, pasti di matanya sendiri, anaknya masihlah anak kecil yang baru saja dilahirkan dengan susah payah ke dunia ini. Bunda tidak apa-apa, sayang. Dion bagaimana? Tidak ada yang terluka kan? Tanya Yuri, sambil melihat tubuh anaknya itu. Dion baik kok, Bunda. Tidak ada yang terluka sama sekali. Kalau Bunda, tidak ada yang terluka juga kan? Sebab Dion sangat takut jika pria pemarah itu menyakiti Bunda. Apalagi, dia juga sepertinya sudah jadeh, Bunda. Karena baru beberapa hari dia mengatakan kata-kata yang menurut Dion kasar. Tapi sekarang, dia malah berbicara kalau dia adalah ayah kandung Dion. Semua itu tidak benar kan, Bunda? Yuri tidak menjawab dan hanya mengelus rambut tebal anaknya saja. Tapi, sudut matanya menatap ke arah seorang pria yang sejak tadi duduk dengan sangat tenang di atas sofa yang ada di kamar itu, sambil melihat interaksi antara Yuri dan juga Dion. Di dia, Yuri sangat susah sekali mengatakan semua kebenaran itu kepada sang anak. Tapi, dia juga tidak akan pernah bisa lagi merahasiakan masalah ini. Karena sekarang Dan telah menemukan dirinya dan pasti dia akan melakukan sesuatu kepada sang putra. Bilang saja, aku adalah ayah kandungnya Dion. Sayang, kenapa harus gugup seperti itu? Walaupun aku tidak ada di samping Dion, sejak dia lahir sampai sebesar sekarang. Tapi, semua itu bukanlah salah aku sayang. Semuanya salah kedua orang tua aku, yang sangat ingin menyingkirkan kamu dan hanya ingin mempunyai satu menantu saja. Padahal mereka yang mengancam dan memaksa aku untuk menikah kembali. Tapi, mereka malah berlaku curang dengan semua janjinya. Padahal, Bunda, semuanya bohong kan? Dion tidak mau punya ayah seperti dirinya. Bunda, kita hidup dengan sangat kesusahan. Tapi dia malah hidup dengan semua kemewahan. Bahkan, dia juga tidak mencari kita dan malah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Ayah selalu mencari keberadaan kamu dan juga bunda kamu, Dion. Tapi, ayah tidak pernah berpikir sama sekali jika kedua orang tua ayah
yang merupakan kakek dan juga nenek kamu itu, malah menyuap anak buah ayah untuk menyembunyikan keberadaan kalian. Bahkan dari yang ayah tahu, ternyata setiap bulan, anak buah kakek dan nenek kamu selalu memberikan laporan tentang kehidupan kamu dan juga bunda kamu. Dion, maafkan semua kesalahan ayah selama ini dan tentang hidup berbahagia dengan keluarga baru ayah. Semua yang kamu lihat di berita, televisi atau surat kabar, semuanya bohong dan hanya sandiwara saja. Sayang, hidup ayah juga sangat menderita. Dion, sejak awal, ayah tidak mau menikah dengan dirinya. Maka selama hidup ayah juga tidak memperlakukan dia sebagai istri kok. Tidak mau menerima. Tapi punya banyak anak juga ya. Dasar mulut laki-laki tidak akan pernah bisa dipercaya sedikit saja. Darren langsung saja menggelengkan kepalanya, menolak perkataan sang anak, yang kata-katanya sangat tidak benar itu. Ayah tidak pernah punya anak dengan dia. Dion, yang mungkin kamu lihat itu, sebenarnya bukan anak kandung ayah. Sebenarnya, wanita pilihan dari kedua orang tua ayah itu, ternyata dia sudah hamil sebelum menikah dengan ayah. Semua keluarga ayah ternyata tertipu dengan pembawaannya yang sangat lemah lembut dan terlihat suci itu. Ternyata dia tidak lebih baik dari seorang jalang yang terlalu murahan sekali, memberikan aset berharganya kepada pria yang bukan muhrimnya. Bahkan, di saat pernikahan kami saja, dia saja menjalin hubungan dengan pria itu. Ayah tidak pernah melarang, karena sejak awal sudah tahu dengan maksud dirinya. Tapi, karena tidak bisa melawan kekuasaan kakek dan nenek kamu, ayah terpaksa saja menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat berat bersama dengan dirinya. Karena ayah juga tahu, seperti apapun ayah mengatakan sebuah kebenaran tentang menantu pilihan mereka itu, pasti mereka tidak akan pernah percaya sama sekali. Makanya ayah memilih diam saja dan hidup seperti ini. Salah sendiri. Kenapa jadi orang kok bodoh banget? Kerutuk Dion. Yuri langsung saja memukul lengan anaknya. Walaupun tidak terlalu keras. Dion bicara sesuai dengan fakta kok. Bunda. Jika tidak bodoh, apa namanya tuh? Mengakui anak orang lain sebagai anak kandung sendiri, sedangkan anak kandung malah dibuang dan dibiarkan hidup susah dan selalu dibully sebagai anak haram, karena tidak punya ayah. Tapi, jika benar Anda ayah kandung saja, Anda malah memberikan kehidupan yang baik untuk anak haram, istri kedua Anda dan mengorbankan kehidupan saya, yang merupakan anak sah di dalam sebuah pernikahan. Bukan seperti kata orang kampung, yang katanya saya anak haram. Karena bunda yang sangat cantik, makanya lebih memilih jual diri kepada orang kaya. Siap yang bilang begitu? Darren tersulut emosi, mendengar anak kandungnya dibully dan dikatakan sebagai anak haram. Anda tidak akan pernah tahu. Jawab Dion dengan sangat acuh sekali. Tapi, bunda, perut Dion sangat lapar sekali. Setelah Dion, yang tidak mau lagi membicarakan hal yang sangat tidak dia sukai itu. Bagi Dion, punya atau tidak punya ayah, tidak akan pernah berpengaruh kepada dirinya sekarang. Karena dia telah remaja dan beranjak dewasa dan tidak terlalu butuh lagi peran seorang ayah di hidupnya. Makanya itu, Dion langsung saja memotong pembicaraan itu. Dion belum makan. Sayang. Belum, Bun. Dion langsung saja merengek dan menyandarkan kepalanya di bahu sang bunda. Ayo kita makan di luar bersama. Makanan juga sudah sangat siap, disajikan untuk kita bersama. Jawab Darren dengan sangat cepat. Karena dia tidak mau lagi dipotong saat sedang berbicara dengan anaknya, yang sepertinya masih sangat marah kepada dirinya itu. Bunda. Tidak apa-apa, sayang. Kita makan saja di sini hari ini. Besok kita bisa langsung pulang saja. Karena bunda tidak membawa apapun dari rumah kita. Karena bunda saja tidak sadarkan diri, dibawa ke sini. Makanya sekarang, bunda tidak punya uang, sepersen pun. Tapi, Dion ada uang kok. Uang hasil lomba matematika itu dan juga uang yang bunda kasih dengan Dion, sebelum Dion pergi ke Jakarta. Bunda ingat kan? Tanya Dion, ke arah bundanya. Tapi, mereka belum sadar, jika semua barang-barang Dion tidak ada di villa ini, sama sekali. Yang ada, hanya barang-barang baru, yang memang sengaja dibeli oleh Darren. Sedangkan barang-barang anaknya itu, dia sembunyikan di tempat yang sangat aman sekali. Oh, baiklah.
Kita akan langsung pulang besok. Karena Bunda juga banyak sekali pesanan jahitan yang harus siap dalam waktu dekat ini. Darren hanya tersenyum saja, melihat interaksi anak dan juga istrinya, yang terlihat sangat kompak sekali. Walaupun dia tidak dilibatkan dalam pembicaraan mereka. Tapi setidaknya, Darren masih bisa berbahagia, saat melihat keluarga kecilnya juga berbahagia, seperti sekarang. Tuhan, jangan pernah Engkau jauhkan aku dari anak dan istri aku lagi. Sudah cukup. Semua yang kami hadapi selama hampir 17 tahun ini. Biarkanlah kami hidup berbahagia dan jangan pernah uji ke keluarga kecil kami lagi. Ucap Darren di dalam hati sambil berdoa kepada Tuhan. Dedi tidak pulang lagi hari ini ya Mi? Tanya Maida saat melihat jam sudah sangat malam dan Dedinya belum juga pulang ke rumah. Mungkin di kantor banyak sekali pekerjaan. Sayang. Maida harus terbiasa dengan pekerjaan Dedi ya, sayang. Karena tidak lama lagi, Maida juga akan merasakan seperti itu. Karena semuanya juga akan Maida lakukan nanti. Karena hanya Maida yang akan menjadi penerus dari Netizen Corp. Meira saat ini belum mengetahui sedikit pun tentang kedatangan kakak madunya. Orang yang telah disingkirkan oleh mertuanya itu. Meira masih saja menganggap dirinya lah orang yang akan meneruskan semua kekayaan keluarga Zen. Karena dia masih merasa kalau mertuanya belum mengetahui tentang asal-usul dari Maida sebenarnya. Meira selama ini sudah berusaha untuk menarik perhatian dari Darren dan selama hampir 18 tahun pernikahan mereka. Dia berhasil menipu Darren dengan berpura-pura sangat lemah sekali. Sehingga pria itu tidak berani melaporkan segel kecurangan Meira selama ini. Walau dia sudah sangat tahu sejak awal mereka menikah. Makanya Darren tidak pernah mau tidur dengan Meira. Tapi, Meira juga tidak merasakan kesepian. Karena hal itu. Karena dia juga mendapatkan kehangatan dari sang kekasih, yang merupakan ayah kandung dari anak semata wayangnya, Maida Putri Zen. Selamanya, Meira akan membuat anaknya yang akan menjadi ahli waris dari semua kekayaan keluarga Zen. Bukan dia kekurangan uang, karena dia juga berasal dari keluarga kaya. Tapi, siapa yang tidak ingin anak kandungnya hidup dengan bergelimang harta, bahkan tanpa perlu repot-repot bekerja, nantinya. Mi. Iya, sayang. Suara renyekan Maida langsung saja menghentikan semua hayalan Meira tentang semua kekayaan keluarga Zen yang akan jatuh ke tangannya. Jika kekayaan keluarga Zen berpindah ke tangan anaknya, Maida, maka kekasih Meira tidak perlu repot-repot bekerja lagi di Netizen Corp sebagai bawahan di sana. Pembalasan ke-7.